Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kenalin, aku Alinesya Syazana, salah satu praktikan di kelas Algoritma dan Pemrograman B2. Di sini aku bakal ngejelasin project kami, yaitu project UAS, ujian akhir semester, sesuai dengan soal yang udah dikasih di Google Classroom. Di sini kita disuruh untuk ngebangun sebuah kelas, yang mana nama kelasnya itu kalkulator statistika, yang isinya tuh ada fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada buat dataset kosong, menghapus dataset, menambah data, menghitung ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, mengeluarkan output summary-nya, terus korelasi Pearson-nya, model regresi linear sederhananya, dan yang terakhir ada koefisien determinasi. Yang mana nanti itu semua akan dibuat dalam satu menu utama. Nanti di menu utama itu program akan meminta kita untuk menginput. Ini kan ada 9, kita akan buat 9 menu utama. Nanti programnya akan minta kita untuk menginput salah satu angka dari 1 sampai 9, dan nanti akan keluar berdasarkan angka yang udah kita input itu tadi. Jadi kita langsung aja. Yang pertama, kita buat kelas yang namanya itu kalkulator statistika sama yang kayak diminta, dan yang pertama kita pakai dev init. Kenapa pakai dev init? Dev init itu sebagai pembuka yang akan selanjutnya itu tuh sebagai pembuka untuk menjalankan suatu objek setelahnya. Terus selanjutnya ada self dataset. Self dataset itu dimana itu tuh sebagai fungsi tempat untuk menyimpan semua data-data yang udah kita buat nantinya. Kan nanti sesuai soal berarti kan kita akan ngebuat datanya sendiri, pure dari kita buat sendiri, bukan data yang kita ambil dari link. Jadi setelah datanya selesai kita buat, nanti semua data itu akan tersimpan di self dataset itu, di dataset itu. Dan di sini aku milih untuk pakai kurung kerawal, yaitu dictionary. Sebenarnya kita bisa pakai list itu kurung siku, atau ini dictionary atau kurung kerawal. Bedanya kalau kita pakai list itu dia menggunakan indeks. Jadi kalau seandainya kita mau menghapus atau menambah data, kita tuh harus um, memberikan indeksnya juga, baru nanti fungsinya akan berjalan. Beda dengan dictionary di mana kita tuh nggak perlu pakai indeks. Contohnya misalnya kita pakai list, kita punya 5 data, kita pengen menghapus data ketiga. Data ketiga itu kan artinya indeksnya itu kedua, karena indeks itu bukan dihitung dari 1, tapi indeks itu dihitung dari 0. Jadi data pertama itu indeksnya 0, data kedua indeksnya 1, dan data ketiga itu indeksnya 2. Jadi kalau seandainya kita mau hapus data ketiga, kita tinggal pakai, kalau seandainya di list, kita pakai fungsi menghapus data, terus kita masukkan indeksnya yaitu 2. Barulah nanti data ketiganya akan terhapus. Terus selanjutnya ada fungsi untuk buat dataset. Dibuat dataset ini, untuk membuat dataset itu tuh kita perlu nama variabelnya yang pertama pastinya. Dan setelah nama variabel, kita juga butuh data di dalam variabel itu, karena nggak mungkin cuma ada nama variabel tapi nggak ada datanya, atau cuma ada data tapi nggak ada nama variabel. Jadi kita butuh keduanya. Makanya di sini kita pakai fungsi input. Di sini kita pakai fungsi input. Yang pertama input untuk nama variabel datanya, dan yang kedua itu input untuk datanya setelah kita buat nama variabelnya. Dan yang setelahnya ini itu tuh ada fungsi yang ini nih, yang float dalam kurung x titik strip dan selanjutnya. Itu tuh fungsinya untuk membenarkan, membersihkan data. Maksudnya itu misalnya kita punya 5 data. Kan kita nulisnya itu contohnya data numerik. Contohnya 50, 60, 80, 30, 10. Kan itu ada koma di setiap setelah datanya kan. Kalau seandainya kita nggak pakai fungsi ini, maka koma itu bakal dihitung sebagai angka juga. Koma itu bakal dihitung sebagai data juga, dan itu malah ngebuat error di selanjutnya. Makanya kita tuh butuh pakai fungsi ini supaya komanya itu nggak dihitung sebagai data juga dan nggak error di selanjutnya. Terus selanjutnya ada menampilkan data. Nah di sini tuh bakal ditampilin data-data yang udah kita buat di atas tadi. Terus selanjutnya kita tuh ada tambah data.
data yang udah kita buat tadi, kalau seandainya kita ngerasa datanya belum siap atau kita masih pengen nambah lagi datanya, kita bisa pakai fungsi tambah data ini. Tinggal kita pilih di menu utama itu nanti fungsi nambah data, terus tinggal kita inputkan data mana sih yang mau kita tambah. Nah, terus nanti langsung kita tambahkan datanya. Dan masih sama, kita di sini juga masih pakai fungsi ini, fungsi yang sama dengan yang sebelumnya tadi. Terus selanjutnya kita juga ada fungsi untuk menghitung mean. Mean itu rata-rata, dimana untuk hitung rata-rata itu ke semua data, misalnya ada 5 data, 50, 60, 70, 80, 90, itu tuh semuanya ditambah terus dibagi dengan panjang datanya 5. Jadi setelah ditambah semua dibagi dengan panjang datanya, itu yang disebut mean. Itu rumusnya. Terus selanjutnya ada median. Median itu nilai di tengah-tengah. Jadi untuk mencari nilai di tengah-tengah itu pastinya pertama kita harus sortir dulu, yaitu harus kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus kita juga harus cari panjang datanya, baru setelah itu kita bisa dapat mediannya dengan cara panjang datanya dibagi 2, baru kita dapat median. Selanjutnya ada yang namanya range. Range ini adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum, itulah range. Terus selanjutnya ada kuartil. Kuartil itu ada 3, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, dan kita bakal cari ketiga-tiga kuartilnya. Dimana Q ini yang kuartil. Terus selanjutnya ada IQR. IQR itu adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1, itu memang sudah rumusnya. Terus selanjutnya ada varians. Untuk mencari varians itu tuh ada jumlah X, dimana X itu adalah jumlah data-data kita tadi dibagi dengan meannya, rata-ratanya. Terus setelah itu dipangkatkan 2, baru setelah itu dibagi dengan panjang datanya. Terus selanjutnya kita ada menghitung standar deviasi. Standar deviasi itu akar dari varian. Jadi akar itu kalau dipindahkan ke pangkat jadinya pangkat 1/2 ya. Pangkat 1/2 itu kan 0,5. Itulah kenapa di sini kita pakai pangkat 0,5. Nah, di atas ini tadi itu cuman fungsi-fungsi dan rumus-rumusnya aja. Baru di sini aku buat bagian print-printnya. Terus selanjutnya ini tuh bagian summary. Di summary itu tuh kesimpulan dari data-data yang udah kita buat. Dan apa aja sih yang bakal dikeluarin di summary ini? Itu ada length, ada panjang data, ada nilai minimum dan nilai maksimum, ada median dan mean, yap. Dan yang terakhir ada standar deviasi. Itu aja yang akan dikeluarin oleh summary biasanya. Terus selanjutnya kita juga hitung korelasi. Di hitung korelasi ini kita butuh 2 data. Jadi pastikan kita ngebuat 2 data atau lebih. Karena di sini kita butuh 2 data. Yang selanjutnya juga ada yang namanya regresi linear sederhana. Fungsi ini juga sama, membutuhkan 2 data, dan di fungsi ini kita tuh membutuhkan 2 data sebagai yang satu sebagai variabel bebas atau X, yang satunya lagi sebagai variabel terikat atau Y. Di mana variabel bebas ini adalah variabel yang bisa dikatakan dia tuh bisa mengubah Y. Y itu tergantung bagaimana dari X-nya, bagaimana kondisi si X-nya, maka dia akan bergantung gitu. Dia akan ikut. Jadi Y-nya ini bakal berubah kalau seandainya X-nya berubah. Terus juga, nah ini dia menu utama yang aku bilang tadi, ada 9 sesuai dengan yang disuruh, dan nanti di sini program akan minta kita untuk input, pilih menu 1 sampai 9. Kita tinggal masukin angka antara 1 sampai 9, dan nanti setelah itu langsung dikeluarkan apa yang udah kita mau. Terus kita langsung coba aja. Ini kita coba satu-satu sampai akhir. Ini contohnya itu datanya nilai yang caplock nilai misalnya ini. Terus lama tidur salah.
itu nilai. Oke, selanjutnya ada, kita pilih satu lagi, lama tidur. Kita pilih 2 untuk menentukan aja, terus 3 untuk tambah data ke dataset. Kita misal nambah ke nilai, satu aja deh. Terus kita tambah lagi, tambah data 3 ke lama tidur, kita buat 10. Oke, menyediakan. Terus selanjutnya itu tuh 4, kita pilih yang keempat. Terus untuk hitung ukuran pengusahaan nilai, kita mau melihat yang lama tidur, tidak bisa. Terus yang kelima, ukuran penyebaran nilai sama lama tidur, ini masih 5 lama tidur. Terus yang keenam, di dataset ini ada 2, kita masukkan 22 lama tidur. Nah, ini. Hitung korelasi nilai lama tidur. Nah, ini dia baru keluar, jadi salah ya. Terus 8 buat regresi. Di sini tuh yang jadi bebasnya itu lama tidur, dan yang jadi serikatnya nilai. Dan setelah semuanya selesai. Jadi segitu aja dulu penjelasan dari aku. Aku minta maaf kalau seandainya ada kata-kata yang menyakiti hati, atau mungkin kata-kata salah yang kurang sopan, atau kata-kata kasar yang nggak pantas untuk dipakai. Aku minta maaf dan juga terima kasih untuk perhatiannya. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.